Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yovita Khairunisa dengan NIM A1C4919038 dari kelas reguler A 2019, Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum perkembangan hewan secara mandiri dengan judul praktikum tipe-tipe telur. Landasan teori. Judul praktikum kali ini yaitu tipe-tipe telur. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui tipe telur dari hewan vertebrata dan membedakan antara beberapa spesies dengan jenis telur yang berbeda. Telur merupakan kumpulan makanan yang telah disediakan oleh induk unggas untuk perkembangan embrio menjadi anak ayam dalam suatu wadah. Telur terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu yang pertama kulit telur, yang kedua bagian cairan bening, yang ketiga bagian cairan kuning. Bagian telur. Yang pertama ada cangkang telur, merupakan bagian utama pelindung telur. Yang kedua ada membran cangkang, merupakan selaput tipis yang menyelimuti cangkang telur. Yang ketiga ada rongga udara sebagai tempat asal oksigen bagi embrio. Yang keempat ada keping germinal sebagai calon individu baru. Yang kelima ada albumin atau putih telur, yaitu fungsinya sebagai pelindung embrio dan sebagai cadangan makanan. Selanjutnya ada kalaza yang berfungsi untuk menopang kuning telur agar permanen pada tempatnya dan menjaga embrio agar tetap berada pada permukaan kuning telur. Selanjutnya ada yolk atau kuning telur, yaitu sebagai cadangan makanan bagi embrio. Tipe telur. Tipe-tipe telur terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu tipe telur berdasarkan jumlah yolk, dan yang kedua tipe telur berdasarkan penyebaran yolk. Tipe telur menurut jumlah yolknya terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada alesital, yaitu tipe telur yang tidak memiliki vitellus atau kuning telur. Yang kedua ada oligolesital, yaitu tipe telur yang setelurnya sangat sedikit sampai tidak terlihat mengandung yolk. Yang ketiga ada polylesital, yaitu tipe telur yang banyak mengandung vitellus atau yolk. Yang keempat ada megalesital, yaitu tipe telur yang sangat banyak mempunyai vitellus atau yolk. Selanjutnya ada tipe telur berdasarkan penyebaran yolk, terbagi menjadi 3. Yang pertama ada isolesital, yaitu penyebarannya merata pada sitoplasma. Yang kedua ada telolesital, yaitu tipe telur yang jumlah yolknya relatif banyak dan tersebar pada sitoplasma. Yang ketiga ada sentrolesital, yaitu tipe telur yang yolknya terhimpun pada bagian dalam telur dan tersebar di sitoplasma. Alat dan bahan. Nah, di sini terdapat telur ayam yang sudah direbus. Ini yang disebut dengan cangkang, yaitu yang berfungsi menjadi pelindung utama telur. Bagian ini memiliki pori-pori buat keluar masuknya udara. Di bawah cangkang terdapat membran cangkang yang berfungsi untuk menyelimuti cangkang telur pada salah satu ujung telur. Selaput ini tidak menempel pada cangkang sehingga membentuk rongga udara. Ini yang disebut rongga udara yang berfungsi untuk asal oksigen bagi embrio pada telur. Ada putih telur atau albumin yang berfungsi sebagai pelindung embrio berdasarkan guncangan
sebagai cadangan makanan. Selanjutnya di sini terdapat telur ayam yang belum direbus. Ini yang dinamakan dengan cangkang telur yang berfungsi sebagai pelindung utama. Selanjutnya itu terdapat membran cangkang, yaitu merupakan selaput tipis yang menyelimuti cangkang dan tidak menempel pada cangkang sehingga membentuk rongga udara. Putih telur, yaitu berfungsi sebagai pelindung embrio berdasarkan guncangan dan menjadikan cadangan makanan. Selanjutnya ada kuning telur, yaitu berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio. Nah, di sini terdapat kalaza yang berfungsi untuk menopang kuning telur agar permanen pada tempatnya dan menjaga embrio agar tetap berada pada permukaan kuning telur. Selanjutnya di sini ada telur bebek yang sudah direbus. Nah, di sini terdapat cangkang yang berfungsi untuk melindungi telur. Selanjutnya terdapat membran cangkang yang merupakan selaput tipis yang menyelimuti cangkang telur, tepatnya di bawah cangkang telur. Baiklah, di sini ini yang disebut dengan rongga udara berfungsi sebagai asal oksigen bagi embrio. Selanjutnya di sini terdapat putih telur, yaitu yang berfungsi sebagai pelindung embrio berdasarkan guncangan dan menjadi cadangan makanan. Selanjutnya terdapat kuning telur, yaitu berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio. Selanjutnya di sini terdapat telur bebek yang belum direbus. Baiklah, di sini terdapat putih telur yang berfungsi untuk pelindung embrio berdasarkan guncangan dan menjadi cadangan makanan. Selanjutnya itu ada kalaza yang berfungsi untuk menopang kuning telur supaya permanen pada tempatnya dan menjaga embrio agar tetap berada pada permukaan kuning telur. Selanjutnya ada kuning telur, yaitu yang berfungsi untuk cadangan makanan bagi embrio. Selanjutnya di sini terdapat telur puyuh yang sudah direbus. Ini yang disebut dengan cangkang telur yang berfungsi untuk pelindung utama bagi telur. Selanjutnya terdapat membran cangkang yang merupakan selaput tipis yang menyelimuti cangkang telur dan terdapat di bawah cangkang telur. Selanjutnya terdapat rongga udara yang berfungsi untuk asal oksigen bagi embrio. Selanjutnya bagian putih telur, yaitu berfungsi sebagai pelindung embrio berdasarkan guncangan dan menjadikan cadangan makanan. Kuning telur berfungsi untuk cadangan makanan bagi embrio.
sakit. Ini yang dinamakan dengan cangkang telur. Selanjutnya yang di bawah cangkang telur ini ada membran cangkang yang berfungsi untuk menyelimuti cangkang telur. Di sini juga terdapat rongga udara yang berfungsi untuk asal oksigen bagi embrio. Putih telur berfungsi untuk pelindung embrio berdasarkan guncangan dan menjadikan cadangan makanan. Kalaza berfungsi untuk menepang kuning telur agar permanen pada tempatnya dan menjaga embrio tetap berada pada permukaan kuning telur. Kuning telur berfungsi sebagai cadangan makanan pada embrio. Kesimpulan,